terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari kita angkat hati bersama, sembah Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. ku sembahkan Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, Sembah Kau dengan segenap hati tak kami. dapat ku membalas Kami kasih-Mu. sembah Kau Bapa. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu pagi Ku ini. rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, dengan segenap hati kami menyembah Tuhan. Haleluya, kami membawa korban syukur kami kepadamu. Kami membawa pujian kami kepadamu. Sebab Tuhan itu baik, dan untuk selama-lamanya kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur,
cintamu kekal selamanya. Oh, seumur hidupku mensyukuri kasih-Mu Tuhan. Oh, tak terbatas bagi hati. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudaraku, kita buka kedua tangan kita bersama-sama. Sambut kasih Allah yang tak terbatas bagi hidup kita. Dia mengasihi setiap kita. Dia cinta setiap kita. Dia tak pernah tinggalkan engkau dan saya. Dia setia selamanya. Shakara bara 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 bara. Ora la bashikia da bara la bara bara la bara. Ora la bashikia da bara la bara la bara. Ora la bashikara la bara la bara la bara bara bara. Ora la bashara bara la bara la bashikia la bara la bashakara bara 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 bashikia la bara. Ora la batakara la bashana la bara la bara la bara la bakara la bashikia la bara la bashara. Ora na matakara la bashakara bara bara. Ora la bashara bara la bara. Kiara bara bara la bara la bashara. Bara la bara la bara la bara la kiara na bara la bara la bara. Kira bara la bara la bara la bara la bara bara la bara la bara. Ora mata kara la bashada kara bara bara. Hina mata kana baya kara bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kora la bashakara bara 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 la bara la bara la bara. Yara la bara la bashikiara la bara bara. Kina mashana. Yara la bashikini yara la bara. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatiku, kuatkanlah hatiku,
lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatiku lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Percaya, mari katakan, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanku. Katakan, Tuhan pasti, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanku. Dengan percaya angkat tanganmu, katakan, Tuhan pasti sanggup. Oh, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Dan percaya, Dia tak tinggal. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama, katakan, Tuhan pasti sanggup. Oh, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat tuh. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Dengan iman percaya, mari katakan, Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Oh, percayalah, percaya,
Mari percaya penuh pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Berapa banyak pagi hari ini kau percaya Tuhan masih sanggup dan Dia pasti sanggup menolong setiap kita. Angkat kedua tanganmu tinggi. Oh, ini iman pernyataan kami kepadamu Tuhan. Kau pasti menolong umatmu Tuhan. Ya aku percaya. Ya kami percaya. Sekali lagi angkat kedua tangan kita berbahasa roh bersama-sama. Oh naba shandara la batakana bayakara barala 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 barala. Hira barala 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 bashara barala 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 barala. Oh berkaryalah Roh Kudus di tengah kami. Oh rabarala bashara barala 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 barala. Oh rabarala barala bashara barala 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 barala. Oh darala bashara barala barala.
Kami tahu tidak ada yang dapat menolong hidup kami selain Engkau, Tuhan. Hanya Yesus Kau pengharapan kami. Hanya Yesus tempat perlindungan kami. Hanya Yesus sumber segalanya bagi kami. Bersama dan serukan, katakan Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambatku mengangkatku. Tuhan masih sanggup dan percaya. Percaya kuasa-Mu tidak terbatas, dan kami percaya apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, dan bahkan tidak pernah kami doakan, Kau berikan buat setiap kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus mau kita katakan bersama. Amin. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Pernah dilihat mata, yang tak pernah
disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Dengan percaya mari katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan tak pernah timbul dari hati, yang tak pernah timbul di dalam katakan hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Hari yang mengasihi Tuhan, lambaikan tanganmu bersama, katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dari hati kami, yang tak pernah timbul di dalam hati. Sebab disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus kuasanya tidak berubah untuk kita semua. Sepakat katakan amin. Amin. Tepuk tangan jauh lebih meriah buat Tuhan. Dia baik kepadamu dan kepadaku. Setianya tak pernah berubah. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkah. Siapa yang baik saudaraku? Sungguh Engkau Yesusku di dalam hidup. Angkat tanganmu katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
akanmu di dalam. Acungkan jempolmu tinggi. Yesus kita luar biasa baik, amin. Syukurku lewati segala hal Engkau baik. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, Engkau baik, teramatkan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, teramatkan. Engkau baik Tuhan. Sebut namanya, Yesus kau baik, Yesus baik, Yesus kau baik. Sebut lagi namanya Yesus, Yesus baik. So good to be Lord. Teramatkan Yesus. Oh teramatkan. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik untuk selama-lamanya. Sepakat katakan amin. Kita buka hati kita sama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, tak gentar kami Tuhan, tak gentar sebab Kau di sisiku. Jemaat Tuhan sendiri katakan, aku percaya. Aku percaya. Kami percaya Tuhan. Mari ucapkan dengan iman percaya kebajikan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Oh, aku percaya.
menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang berjanji untuk menyertai kami. Maka kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami sepanjang hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Engkau juga ada bersama-sama dengan kami saat ini. Untuk memberkati, untuk menguatkan, untuk meneguhkan, bahkan untuk memberkati seluruh kehidupan kami. Mari berbicara pagi hari ini Tuhan. Kami membuka hari ini dengan benar. Datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memulai kehidupan kami dengan benar pada hari ini, maka sepanjang hari ini Tuhan, kami akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati. Katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk. Shalom. Saya mengajak untuk membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-66. Injil Lukas pasal yang pertama ayatnya yang ke-66. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Puji nama Tuhan. Kita seringkali ketika kita ngomong dengan orang-orang, kita mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Sepertinya perkataan ini mudah sekali keluar dari mulut kita mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-66 ini adalah kisah ketika Yohanes Pembaptis lahir. Maka orang-orang di sekitar mereka, yaitu di sekitar rumah Yohanes Pembaptis, ketika mereka melihat proses kelahiran dari Yohanes Pembaptis, inilah respon mereka, yaitu dan semua orang yang mendengarnya dan merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Ada sebuah keheranan, kekaguman bahwa ketika tangan Tuhan menyertai seseorang, itu pasti akan terjadi sesuatu yang hebat dengan hidupnya. Amin. Mari kita harus belajar bersama-sama bahwa ketika kita mengatakan Tuhan menyertai kita, berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita maupun orang-orang di sekitar kita. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menyadari perkataan Tuhan menyertai, ada dampak yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya ketika hari ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tangan Tuhan yang kuat itu sedang menyertai saudara dan saya, maka kita tidak akan pernah takut dengan yang namanya persoalan. Amin. Saya akan mengajak melihat bersama-sama kenapa kita harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Coba bersama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang ke-39. Kejadian pasal yang ke-39. Kita lihat mulai ayatnya yang pertama. Dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi tangan Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang pertama, ketika tangan Tuhan yang kuat itu menyertai kita, perhatikan firman Tuhan, bahwa Tuhan itu membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Saya mau mengajak memikirkan tentang apa yang terjadi sebetulnya dengan kehidupan Yusuf. Yusuf itu seorang budak. Ya, firman Tuhan mencatat bahwa Potifar membeli dia untuk bekerja di rumahnya. Dan bekerja menjadi apa? Seorang budak. Bayangkan, apakah masa depan seorang budak? Tidak ada masa depan seorang budak.
Budak itu adalah orang yang dipaksa untuk bekerja di luar kemauannya, dipaksa untuk bekerja sesuatu yang tidak bisa dipilihnya. Budak itu tidak bisa berkata apa-apa. Saudara, kita seringkali mengasumsikan mungkin budak itu sama seperti pembantu. No, pembantu jauh lebih hebat daripada budak. Pembantu itu kadang-kadang kalau dia merasa, Bu, Pak, badanku capek, sakit semua, aku tak ngeleset sebentar ya. Apa yang kita lakukan sebagai tuannya? Yowis kamu tidur, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah enakan, kerja lagi. Itu pembantu. Tapi budak, kalau dia tidak mati, itu dia harus bekerja. Saudara. Jadi alasannya, Pak, Bu, saya mati, saya tidak bekerja ya. Itu baru boleh tidak bekerja. Saudara. Budak tidak punya pilihan. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa ketika Yusuf dibeli oleh Potifar untuk bekerja di rumahnya, dia adalah seorang budak. Dia tidak punya pilihan. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat apa yang dilakukannya berhasil. Satu hal yang kita harus belajar bersama-sama, ketika tangan Tuhan yang kuat itu juga ada atas kehidupan kita, ada atas anak-anak kita, maka kita akan dibuat berhasil di dalam segala yang kita kerjakan. Ketika kita bekerja sebagai seorang karyawan pun, kita akan dibuat berhasil. Perhatikan, Yusuf ini adalah seorang yang berhasil, tapi apa? Budak yang berhasil. Siapa yang pernah berpikir bahwa perjumpaan dengan Potifar itu adalah awal dari sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Yusuf? Saya coba mengajak saudara untuk membayangkan begini. Ada berapa banyak budak yang dijual pada saat itu? Pasti bukan Yusuf saja. Pasti ada beberapa budak yang lain atau beberapa ribu budak yang lain. Dan ada berapa Potifar yang cari budak pada waktu itu mau beli. Tetapi kenapa Tuhan bisa mempertemukan seorang Potifar dengan seorang Yusuf? Kita sering kali ketika kita memikir itu, kita berpikir, oh ini kebetulan. Kok tiba-tiba dia lihat Yusuf dan mengatakan, aku suka dengan Yusuf. No. Tetapi saya percaya, tangan Tuhan ada di sana pada saat itu. Dia mempertemukan Yusuf dengan Potifar sehingga itu adalah awal dari sebuah kejadian hebat, sebuah rencana luar biasa yang sedang Tuhan siapkan untuk Yusuf. Seringkali ketika kita mungkin saat ini ada orang yang bekerja, kita merasakan pekerjaan kita tidak enak. Ya, kita berpikir aku salah bekerja di tempat ini. Saya mau beritahu saudara, ketika Tuhan menyertai saudara, sekalipun engkau merasa itu tempat yang salah, Tuhan mampu untuk membalikkannya menjadi tempat yang luar biasa. Mujizat akan dinyatakan di sana, karena di sanalah Tuhan sedang bekerja untuk menyatakan apa yang Dia siapkan buat saudara saya. Amin. Saudara, pernah bayangkan budak itu bisa punya masa depan, pada akhirnya, endingnya, dia menjadi seorang raja di Mesir. Petruk jadi ratu, saudara. Apakah saudara pernah bayangkan ada seorang office boy, tiba-tiba menjadi direktur di sebuah perusahaan? Kita akan berpikir, ngimpi kali, tidak mungkin terjadi. Tapi saya percaya ketika Tuhan menyertai seseorang, sekalipun dia office boy, dia akan menjadi pemimpin paling besar di perusahaan itu. Amin. Yang kita harus percayai adalah ketika tangan Tuhan yang luar biasa menyertai seseorang, maka Tuhan akan membuat orang ini menjadi luar biasa. Saudara, ketika Yusuf disertai oleh Tuhan, Tuhan membuat dia berhasil. Beberapa waktu yang lalu di gereja ini dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Iwan Sunito. Mungkin saudara pernah dengarkan beliau. Iya. Saudara dengar ceritanya dia ketika dia masih kecil, bagaimana miskinnya dia. Minum Coca-Cola setahun itu merupakan sebuah kemewahan buat dia. Saya yakin ketika orang melihat dia, orang kan berpikir orang kayak gini, kalaupun dia mengalami berkat-berkat Tuhan, paling dia naik dikit. Ya. Kalau tadinya minum Coca-Cola setahun itu kemewahan, mungkin dia bisa minum Coca-Cola setiap hari. Tapi perhatikan, bukan cuma itu yang membuat dia berbeda. Ketika tangan Tuhan yang luar biasa menyertai dia, maka Tuhan membuat dia orang yang berhasil. Dia menjadi raja properti di Sydney, saudara. Bukan cuma di Indonesia, raja properti di Sydney. Bangunan-bangunan besar itu adalah buah hasil dari pekerjaannya dia. Bukan lagi berbicara tentang miliar, triliun. Siapa yang pernah bayangkan seorang Iwan yang miskin itu akan menjadi orang yang luar biasa. Saat ini saudara, dia bukan cuma sekedar terkenal di Australia. Televisi Bloomberg itu undang dia untuk wawancara. Ya,
Dia diwawancara oleh orang-orang besar. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang kuasa itu menyertai dia. Saya percaya ketika kita sadar, sama seperti orang-orang di sekitar Yohanes Pembaptis. Ketika mereka melihat Yohanes Pembaptis, mereka mengatakan akan jadi seperti apa dia nanti. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat menyertai dia. Demikian juga dengan saudara saya. Ketika kita menyadari ada Tuhan yang luar biasa menyertai setiap kita, maka kita akan melihat hidup ini menjadi luar biasa. Amin. Itu akan buat perbedaan sangat besar di dalam setiap kehidupan kita. Dan ketika dikatakan bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf, bukan cuma sekedar untuk membuat dia menjadi luar biasa. Dikatakan juga di dalam ayat yang kelima dan yang keenam, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Yang kedua, ketika Tuhan menyertai seseorang, maka Tuhan akan memakai hidup orang tersebut untuk jadi berkat bagi orang lain. Saudara perhatikan, sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Saudara bisa bayangkan ketika seorang laki-laki disertai Tuhan masuk di dalam sebuah pernikahan, maka pernikahan itu pernikahan yang diberkati. Ketika seorang laki-laki atau wanita ketika dia bekerja masuk dalam sebuah perusahaan, dia mungkin ngelamar jadi office boy, cuman sekedar office boy. Tetapi ketika seorang office boy disertai oleh Tuhan, maka perusahaan di tempat dia bekerja diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan dampaknya, wah luar biasa. Bagaimana mungkin seorang budak itu membuat perubahan besar di dalam rumah Potifar. Tidak pernah terjadi seperti itu. Tetapi ketika kita menyadari bukan karena Yusufnya, tetapi karena Tuhan yang menyertai Yusuf. Saya percaya kehadiran kita di dalam gereja ini, ketika kita melayani, dan saya percaya ketika kita disertai oleh Tuhan, maka gereja ini, gereja yang diberkati Tuhan. Saudara ada di tengah-tengah keluarga, mungkin engkau merasakan engkau orang yang sederhana, tetapi ketika engkau adalah orang yang disertai Tuhan, maka keluargamu pun akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua tempat yang kau datangi akan menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin Potifar akan melihat sesuatu yang sangat jelas. Sebelum dan sesudah Yusuf ada di rumahnya, ada sebuah perbedaan yang sangat jelas. Sebelum Yusuf ada di sana, Potifar kaya. Tetapi ketika Yusuf ada di tempat itu, Potifar semakin diberkati. Karena apa? Karena adanya seorang Yusuf. Dan dari situlah kemudian firman Tuhan mengatakan, Potifar itu bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ketika engkau ada di tengah-tengah keluargamu, ketika engkau ada di tengah-tengah pekerjaanmu, ketika engkau di tengah-tengah pelayananmu, apakah ada orang-orang yang bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Seharusnya ada. Amin. Bahkan ketika kita sedang melakukan hal yang paling sederhana sekalipun, ketika tangan Tuhan yang kuat menyertai kita, ada sebuah perbedaan yang jelas di dalam kehidupan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan akan membuat perbedaan di dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, apalagi yang membuat perbedaan di dalam penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Ayat ke-7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, dan
berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang ketiga, ketika Tuhan menyertai kita, menyertai Yusuf, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa berkata tidak kepada pencobaan. Saudara, pencobaan itu pasti datang dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Karena apa? Firman Tuhan mencatat iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, sedang mencari mangsa yang bisa dimangsanya. Saya percaya setiap hari iblis juga sedang bekerja melihat kita, saudara saya, kapan waktu yang paling tepat untuk memangsa kita. Sehingga kita bisa keluar dari rencana Allah dan kita tidak bisa mendapatkan semua yang Allah janjikan, baik rancangan maupun kehendaknya. Ketika Yusuf sedang mendapatkan godaan seperti itu, saya bayangin jadi laki-laki, saudara, enggak usah ditawanin pun itu ngejar-ngejar, saudara. Ya, kita laki-laki normal. Kadang-kadang kita itu enggak ada yang kejar. Kita sendiri yang akan kejar dosa itu. Saya berpikir ketika di zaman saya dulu, untuk berbuat dosa itu butuh effort, butuh sebuah usaha. Ya. Kalau mau nyari gambar-gambar porno gitu ya, itu harus cari usaha, karena apa? Susah banget. Tapi sekarang saudara, cukup kita duduk di depan komputer. Kita tinggal klik, kita akan masuk ke ribuan, jutaan gambar seperti yang kita inginkan. Tapi perhatikan, ketika Yusuf disertai Tuhan, dan istri Potifar itu datang dan mengatakan, membujuk dia untuk tidur bersama-sama dengan dia. Jawaban Yusuf itu mungkin tidak pernah dibayangkan sama laki-laki. Karena apa? Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saya akan membawa saudara untuk membandingkan dengan Daud. Saya suka membandingkan ini. Karena apa saudara? Perhatikan, Yusuf ini dibujuk. Dari hari ke hari. Yusuf itu didatangin oleh istri Potifar dan mengatakan, mari tidur dengan aku. Ada sebuah godaan yang sangat jelas untuk tidur. Tetapi coba bandingkan dengan Daud. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud itu sedang berjalan-jalan di atas soto istananya. Dan ketika itulah dia sedang melihat Batsheba sedang mandi. Saya mau nanya sama saudara. Batsheba apa kemudian dada-dada sama Daud? Aku mandi loh. No. Cuman Daud yang melihat Batsheba. Mungkin bahkan Batsheba tidak pernah tahu ada Daud di atas sana. Tapi saya mau nanya, Daud jatuh enggak? Daud jatuh. Dia panggil Batsheba. Dan dia tidur dengan Batsheba. Tidak cukup sampai di situ. Dia bunuh suaminya Batsheba. Saya mau nanya, godaannya besar mana antara Daud dengan Yusuf? Yusuf kan setiap hari digoda terus. Orang mengatakan, Pak, batu aja Pak, kalau ditetesi air setiap hari Pak, bolong Pak. Ya, mungkin hari pertama, oh no. Hari kedua, oh no. Hari ketiga, kapan? Sekarang tak. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara. Kita semua terekspos untuk godaan dan pencobaan. Bukan cuma laki-laki. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika saya melayani di luar pulau. Gembala sidangnya mengatakan, saya punya seorang teman Pak. Seorang teman masa kecil saya dulu. Seorang wanita, cantik sekali. Ya. Dan saat ini dia sedang selingkuh Pak. Dengan seorang laki-laki yang lain. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan suaminya. Dia tinggalkan anak-anaknya. Bukan laki-laki loh yang selingkuh. Ini yang wanita yang selingkuh. Suaminya ditinggal, anak-anaknya ditinggal. Dan dia lebih memilih laki-laki yang lain. Kita semua terekspos terhadap godaan dan pencobaan.
Tapi firman Tuhan mencatat, Yusuf ini adalah laki-laki yang berbeda dengan laki-laki lainnya. Karena apa? Karena ketika godaan itu muncul, kuat sekali dalam kehidupannya, dia bisa berkata, no. Kita bisa. Kalau kita pakai kekuatan kita tidak bisa. Dari sononya, kita ini gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, ketika Tuhan menyertai kita, akan terjadi sebuah perbedaan besar dalam kehidupan saudara saya. Kita bisa berkata tidak kepada setiap godaan yang dilancarkan oleh si jahat dalam kehidupan kita. Alkitab juga mencatat ketika Yesus selesai dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, maka dikatakan Roh Allah turun dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan kemudian roh yang sama membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Dan ketika dia di padang gurun, firman Tuhan mengatakan roh itu menyertai dia. Dan kemudian iblis itu datang dan mengatakan gini, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu-batu ini jadi roti. Itu pun pencobaan. Ya, saya percaya kalau kita puasa, kita sedang lapar banget, ya, nggak usah nunggu buko, saudara. Mungkin bukonya kita janji sama Tuhan, Tuhan nanti aku baru buko jam 6 sore. Tapi kira-kira jam 3 udah mikir makan enggak? Wah, jangankan jam 3. Susah-susahnya itu jam 10, jam 11 sore. Wah, rasanya lapar banget. Mikir makan enggak? Mikir makan. Kalau misalnya ketika kita lagi mikir makan, dan iblis datang kepada kita dan mengatakan, kalau engkau anak Allah, rubahlah batu jadi roti. Saya rubah enggak? Lapar banget. Ditantang lagi. Iblis mengatakan kalau engkau anak Allah. Aku anak Allah. Akan aku buktikan bahwa aku anak Allah. Apakah kita akan rubah batunya jadi roti? Mungkin saja, saudara. Kita akan rubah batu menjadi roti. Karena kita lapar. Dan iblis tahu saat itu kita sedang butuh makanan untuk memuaskan daging kita. Tapi perhatikan, justru ketika iblis sedang melancarkan godaannya seperti itu, pencobaannya seperti itu, Tuhan menjawab gini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ketika setiap kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Allah di dalam kehidupan kita, penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, kita mampu berkata tidak kepada setiap pencobaan dan godaan yang dilancarkan oleh si jahat di dalam kehidupan kita. Ada berapa banyak saat ini kita juga menghadapi godaan-godaan. Godaan bukan hanya datang untuk jemaat. Godaan juga akan datang kepada hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini ketika seorang hamba Tuhan sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, dia mampu berkata tidak ketika godaan itu datang dalam kehidupannya. Amin. Saudara, hari ini kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa penyertaan Tuhan itu akan membawa sebuah perubahan besar di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar dikatakan Immanuel. Penyertaan Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa. Bukan hanya kita akan dibuat berhasil. Bukan hanya kita akan dibuat menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kita bisa berkata tidak kepada pencobaan. Kita bisa kuat terhadap segala godaan-godaan yang iblis sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Godaan pasti ada. Sehingga ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah perjanjian, Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berapa kali dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu? 3 kali. Berarti ini penting bagi Tuhan dan juga harusnya menjadi penting bagi kita anak-anaknya. Supaya ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, aku sedang mempersiapkan tanah perjanjian. Aku sedang bawa engkau masuk ke sana. Apa yang sedang dia rancangkan buat kita. Dan tetapi dia ingat bahwa sepanjang kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, akan ada banyak godaan di kanan dan di kirinya. Sehingga Tuhan mengingatkan orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan serong ke kanan dan ke kiri.
Kita gampang sekali tergoda dan kemudian berbelok dari apa yang sedang Tuhan rencanakan. Saya punya sebuah cerita. Ada seorang anak Tuhan yang sakit hati sama Adam dan Hawa. Pernah dengar mungkin ini ya. Karena apa? Dia mengatakan gara-gara Adam dan Hawa kita ini susah. Karena apa? Ketika Adam dan Hawa memutuskan jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu pilihan dan keputusan, saudara. Ya, karena apa? Karena kita yang harus memutuskan mau jatuh atau tidak. Nah, Adam dan Hawa memutuskan jatuh ke dalam dosa. Maka ada sebuah kutukan bahwa semua laki-laki itu harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Dan wanita harus menderita ketika mengalami persalinan. Jadi kalau saat ini engkau sedang di ruang persalin dan sakit banget, waduh, pengok-pengok, maka ingatlah sama Hawa, saudara. Gara-gara Hawa, aku ini sakit, saudara. Karena apa? Kalau sebelum itu terjadi, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kayaknya punya anak itu seperti kita makan di restoran. Ya, datang tiba-tiba ceprot lahir. Oh, sudah lahir ya. Nggak kerasa apa-apa, saudara. Saudara, ketika kita bayangin itu enak banget ya. Jadi orang yang hidup sebelum Adam dan Hawa. Karena apa? Belum mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, anak Tuhan ini sakit hati karena apa? Gara-gara Adam dan Hawa. Aku susah sampai hari ini. Kerja harus banting tulang. Nah, dia ngomong terus kepada banyak orang bahwa jatuh ke dalam dosa itu adalah pilihan yang bodoh banget buat Adam dan Hawa. Dan dia mengatakan, seandainya aku jadi Hawa atau Adam, aku tidak akan jatuh ke dalam dosa. Wah, hebat amat anak Tuhan ini, saudara. Dia ngomong kepada banyak orang, termasuk dengan seorang hamba Tuhan yang lagi pelayanan dan tidur di rumahnya dia. Dia ngomong sama hamba Tuhan ini, Pak, gara-gara Adam dan Hawa, aku ini susah, Pak. Coba kalau Adam dan Hawa itu tidak makan buah terlarang itu, hidup kita ini jadi enak, kerja tidak perlu susah, berkat itu berlimpah-limpah. Hamba Tuhan ini mikir, gimana jawabnya sama orang kayak gini, saudara ya. Dan kemudian dia mengatakan, oke, Pak. Dan besok paginya ketika dia mau berangkat melayani, dia mengatakan kepada bapak ini, Pak, saya mau berangkat pelayanan. Di dalam kamar saya taruh sebuah baskom dan saya tutup dengan secarik kain. Tolong jangan dibuka. Nanti sore kalau saya pulang dari pelayanan, kita buka baskomnya sama-sama. Bapak tadi mengatakan, oke, selamat melayani. Pelayan hamba Tuhan tadi berangkat pelayanan. Dan kemudian ketika dia di ruang mikir, ngapain baskom ditaruh di dalam kamar, ditutupi kain lagi. Maka dia kemudian ngintip di dalam kamarnya. Oh iya, ada baskom, ada kainnya. Dia tutup lagi. Dan ketika itu dia mikir lagi, apa ya kira-kira isinya ya? Ya, manusia diciptakan dengan aplikasi, selalu kepingin tahu, saudara. Dan kemudian dia buka lagi pintunya, dia lihat lagi, apa ya kira-kira isinya. Tapi hamba Tuhan tadi ngomong, enggak boleh dibuka. Nanti sore kalau dia pulang, baru dibuka bersama-sama. Oke, tutup. Dan dia duduk lagi. Dan dia mikir, aku kepingin tahu, tak ngintip sebentar aja. Nanti sore dibuka lagi enggak apa-apa. Tapi aku tak ngintip sebentar aja. Supaya aku ini tahu, ada apa kok baskom ditaruh kamar, ditutupi kain. Maka dia memutuskan, dia masuk ke dalam kamar, dia buka kainnya, dan kemudian dia kaget. Seekor tikus tiba-tiba lompat dari dalam baskom dan keluar dari baskom. Lari ke sana kemari, dia bingung dan dia mulai kejar tikusnya. Saudara, ngejar tikus itu tidak mudah, saudara ya. Tikus itu larinya kenceng banget. Dan dia berusaha cari tikusnya. Tidak ketemu, saudara. Sudah melarikan diri tikusnya. Dan dia cari stuntman, cari tikus yang lain juga tidak nemu, saudara. Jadi akhirnya apa? Baskomnya jadi kosong. Ya. Tidak ada tikusnya lagi. Maka dia tutup baskomnya dan dia mulai kembali keluar dari kamar. Dia tutup, dia mikir, salah aku. Mestinya aku tunggu tadi pendetanya pulang. Maka ketika tikusnya keluar, yang keluarkan kan pendetanya bukan aku. Tapi sekarang ini gara-gara aku tikusnya keluar. Wah, dia nyesel banget, saudara. Kenapa tak buka? Tahu gitu tak tunggu aja pendetanya pulang. Maka sore harinya pendetanya datang, saudara. Shalom, Pak. Anak Tuhan tadi jawabnya, shalomnya beda, saudara. Shalom.
Kenapa? Kerasa salah, saudara ya. Ada perasaan bersalah. Kenapa? Udah dikasih tahu, Pak, jangan dibuka baskomnya. Nanti sore kita akan lihat bersama-sama. Tapi dia tidak melakukan. Ada godaan untuk buka. Sekalipun dia tahu nanti dia bisa buka. Tunggu, ada waktunya. Tapi dia buka. Dan kemudian, ayo Pak, hamba Tuhan tadi mengatakan, kita ke kamar. Kita lihat sama-sama isinya baskom. Dan kemudian anak Tuhan tadi mengatakan sambil senyum-senyum, saya sudah tahu isinya, Pak. Isinya tikus, dan sudah tidak ada sekarang, Pak. Tikusnya melarikan diri. Wah, hamba Tuhan tadi bukannya marah, hamba Tuhan tadi justru tertawa. Dia kaget. Loh, kok tertawa, Pak? Dia mengatakan begini, hal yang sama yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Ada godaan untuk melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Kita orang-orang Surabaya kan sering mengatakan begini, peraturan itu dibuat untuk, saudara yang jawab, peraturan dibuat untuk dilanggar. Sudah jelas-jelas larangan parkir, ya diparkir di situ, saudara. Sudah jelas-jelas lampunya merah, ya terobos saja, saudara. Godaan untuk itu kuat sekali. Dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ketika mereka tidak taat. Dan hari ini saya mau katakan, mau jadi orang yang kuat. Bisa berkata tidak kepada godaan dan pencobaan. Hanya penyertaan Tuhan yang membuat kita mampu untuk menghadapi semuanya. Amin. Saudara, kita diciptakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana mungkin bisa mempermuliakan nama Tuhan kalau kita itu bolak-balik jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam pencobaan. Orang-orang akan melihat. Saudara pernah bayangin enggak ketika orang-orang tahu bahwa Daud itu jatuh ke dalam dosa. Ketika dia setuju untuk menjadikan Batsheba itu istrinya. Ketika dia setuju untuk bunuh Uria, suaminya Batsheba. Apa kata dunia? Mereka mengatakan, anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Padahal seharusnya orang harus kenal kita anak Tuhan yang bisa berkata tidak kepada godaan dan pencobaan. Saya percaya istri Potifar ketika melihat dan kemudian mendengar responnya Yusuf, dia itu kaget-kaget. Biasanya orang gak ditawari, mau-mau sendiri. Ini udah ditawari berkali-kali, dia berkata tidak. Dan jawabannya ini mengatakan, itu menunjukkan siapa yang menyertai dia. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ada Allah di dalamnya yang membuat dia mengatakan, tidak mungkin. Kalau aku melakukan ini, aku sedang menyakiti hatinya. Penyertaan Tuhan membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh menyakiti Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Penyertaan Tuhan tidak hanya membuat kita berhasil dalam kehidupan kita, tidak hanya membuat orang-orang diberkati karena kehadiran kita, tidak hanya membuat kita mampu berkata tidak kepada setiap pencobaan dan godaan, tetapi coba lihat ayat ke-20 sampai ke-23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saya ini kagum sama Yusuf. Ya, jadi budak dia berhasil. Jadi tahanan pun dia tahanan yang berhasil. Saudara, kita sering kali mendengar pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ketika kita tuh menyadari Tuhan ada, bukan cuma di dalam masa-masa yang menyenangkan, tapi dia juga ada di dalam masa-masa yang sulit. Pemazmur
ketika dia menggambarkan tentang Tuhannya dia mengatakan Tuhan itu gembalaku. Maka aku tidak akan pernah kekurangan. Dia akan bawa aku ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Bahkan ketika aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya menghiburkan aku. Justru ketika dia ada di dalam penjara, firman Tuhan mengatakan dia ini menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Sehingga semua tahanan itu dipercayakan kepada Yusuf. Dan dia tidak mencampuri apa yang sudah dipercayakannya kepada Yusuf. Dan Tuhan menyertai dia dan membuat dia berhasil ketika dia ada di dalam penjara. Yang keempat, penyertaan Tuhan akan membuat kita mampu bertahan pada masa-masa yang paling sulit sekalipun. Amin. Saudara, tidak selamanya loh kita itu akan menikmati yang namanya hidup berlimpah-limpah. Ada kalanya kita akan diizinkan Tuhan masuk di dalam masa-masa yang sulit. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya ikut dalam sebuah seminar yang mengundang Bapak Ciputra. Ya, Bapak Ciputra itu terkenal sebagai guru, ya, guru properti. Semua, saya berpikir pernah dengar namanya Raja Midas. Raja Midas itu kan apa yang dipegang sama dia jadi emas. Saya berpikir tanah manapun juga yang dipegang sama Ciputra itu jadi emas. Pernah bayangin enggak yang namanya Citra Raya itu tempatnya ular? Orang enggak pernah berpikir tentang tanah yang itu, jauh banget. Tapi hari ini tanah di sana harganya 10, 15 juta, 20, 25 juta per meter, saudara. Pernah berpikir ketika Tuhan menyertai, maka Tuhan akan memberkati. Tapi ingat, Ciputra bukan hanya mengalami masa-masa yang hebat. Ciputra juga mengalami masa-masa yang sulit. Ketika dia diundang, dia cerita begini. Ketika ekonomi di Indonesia mengalami kehancuran, tahun 97-98, dia mengatakan hutangku, dia hutang dalam bentuk US dollar. Hutangku, 7 turunan gak kebayar. Kita aja punya hutang 1 turunan, semikirnya ampun saya. Ini 7 turunan gak kebayar saya. Wih, saya bisa bayangkan anaknya masih gak bisa bayar, cucunya gak bisa bayar, cicitnya gak bisa bayar. Nggak tahu di bawahnya cicit apa lagi saya. Yang pasti sampai 7 keturunan gak bisa bayar. Aduh, saya bayangin. Tapi perhatikan, Tuhan itu bukan hanya menyertai untuk membuat berhasil. Tuhan juga menyertai untuk membuat kita mampu bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Dan ketika Ciputra melewatkan masa-masa sulit bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan memulihkan dengan cara yang ajaib. Hari ini dia berlimpah-limpah, luar biasa. Orang terinspirasi dengan kehidupannya. Saya mau nanya, Tuhan kelihatan tidak dalam kehidupannya? Tuhan sangat kelihatan di dalam kehidupannya. Justru penyertaan Tuhan yang membuat dia menjadi orang yang berhasil. Dan penyertaan Tuhan juga membuat dia bertahan di dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun. Sudah merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Ketika engkau disertai, engkau akan dibuat Tuhan berhasil dalam segala yang engkau kerjakan. Amin. Ketika Tuhan juga menyertai saudara, maka orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita akan diberkati oleh kehadiran kita. Ketika Tuhan menyertai kita, kita bisa berkata tidak kepada setiap pencobaan dan setiap godaan yang datang dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, dalam masa-masa yang sulit sekalipun, orang akan melihat kita orang-orang yang bertahan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai saudara saya. Amin. Mari bangkit bersama-sama. Saat ini kalau kita terbiasa mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kamu. Saudara, ingat, ini bukan cuma sekedar dikatakan, tetapi sebuah komitmen. Penyertaan Tuhan itu bukan cuma sekedar untuk membuat kita diberkati, tapi untuk membuat hidup kita jadi berkat. Amin.
kehadiran kita dimanapun juga akan jadi berkat. Ketika engkau datang di kantor, semua karyawan mengatakan, Tuhan terima kasih buat anakmu ini Tuhan. Karena kami diberkati karena kehadirannya. Dan dia berjanji menyertai kita. Bukan cuma ketika kita sedang ada di masa ini. Dia mengatakan gini, aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan janji, bukan cuma di tahun 2014, tapi Tuhan janji sepanjang hidup kita, kebajikan dan kemurahan belaka ikut dengan kita. Tundukkan kepala saudara, kita akan pujikan pujian bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tetap pejamkan mata saudara. Mungkin ada di antara kita yang hadir pada pagi hari ini sedang merasa tidak nyaman dengan pekerjaan kita. Kita sedang merasakan tekanan-tekanan kuat di dalam pekerjaan kita. Entah tekanan dari pemimpin kita atau mungkin tekanan keuangan di dalam pekerjaan kita. Ketika engkau sedang merasakan kondisi yang seperti itu, ingat apa yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tidak punya pilihan. Ketika dia jadi budak, dia harus bekerja. Rumah Potifar bukan pilihan dia. Dia ada di rumah Potifar karena dia dibeli oleh Potifar. Tetapi justru di tempat di mana dia tidak bisa pilih, di situ Tuhan berkarya hebat. Karena penyertaan dia, maka itu membuat perbedaan di dalam kehidupan Yusuf. Hari ini, ketika engkau juga mengalami masa-masa yang sulit di dalam pekerjaanmu, engkau merasa tidak enak dengan apa yang kau alami di dalam kantormu, Tuhan mengatakan kepadamu pada pagi hari ini, penyertaan Tuhan akan membuat perbedaan di dalam pekerjaanmu. Hamba-Mu berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masa-masa sulit di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, sertai anak-anak-Mu Tuhan, buat perbedaan di dalam pekerjaan mereka. Hamba-Mu percaya, ketika Engkau menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka, Engkau membuat mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, entah di dalam keluarga, entah di dalam pelayanan, entah di dalam pekerjaan kami sangat yakin Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, membuat orang-orang di sekitar kami diberkati karena kehadiran kami. Kami percaya Tuhan, istri, suami, anak-anak, orang tua, mertua, mereka semua diberkati karena kehadiran kami. Karena ada Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami anak-anak-Mu pada pagi hari ini sedang mengalami goncangan-goncangan, ada pencobaan-pencobaan, ada godaan-godaan dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan, kami minta penyertaan-Mu. Penyertaan yang mampu untuk kami merespon dengan benar terhadap setiap godaan dan pencobaan yang ada di hadapan kami. Engkau akan memberikan kami kekuatan
Memberikan kami kemampuan untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Mampu berkata tidak, sama seperti yang Yusuf katakan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu akan membuat perbedaan. Nama Tuhan dipermuliakan justru ketika kami mengalami pencobaan. Nama Tuhan dipermuliakan ketika kami mengalami godaan-godaan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu juga akan membuat kami bertahan di dalam masa-masa yang paling sulit sekalipun. Dan justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit, Engkau membuat kami berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Engkau yang membuat kami berhasil, maka pada hari ini, pada pagi hari ini, ketika kami meninggalkan tempat ini, kami bukan hanya sekedar mengatakan Tuhan menyertai Engkau, tapi kami sangat menyadari penyertaan Tuhan. Itu kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, meteraikan apa yang kami dengar. Biar ini menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Sehingga penyertaan Tuhan akan membuat perbedaan yang sangat jelas di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sebab itu kalau kita mau menikmati kebenaran firman ini nyata dalam kehidupan kita, saya cuma mau katakan jangan ada seorang pun yang tidak mengambil bahagian makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Sebab kalau kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, Yesus sendiri berkata, Aku ada di dalam engkau. Dan kalau kita makan dan minum tubuh dan darahnya, dikatakan kehidupan kita, bukan kita hidup karena kita, tetapi kita hidup karena Dia. Dan dengan Dia, kita akan menikmati apa yang telah kita dengar dengan penuh keajaiban dan mujizat. Berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani, ya turun juga atas kami semua yang dilayani. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat silakan duduk. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, oh ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku.
Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Mata kaya rama sika mataku mama ika nataku mama ora ika mata kaya rama ora bata kaya rama sika mata kiamu mata kaya ora bata kaya. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Buka kedua tanganmu di mata kaya rama. Oh rama sika mata pakaya rama. Ipa mata kaya rama nama tapa kaya rama. Oh, ralapa mata kaya lama nama tapa kaya. Oh, limpah hati kami dengan pujian dan syukur. Oh, rana mata kaya lama sika mata kaya lama. Ina mata kaya lama sika mata. Ina mata kaya lama sika mata kaya lama. Oh, mata kaya lama. Bersama dengan Engkau kami berkata, yang lemah kuat, yang sakit sembuh, kena kutuk dirubah menjadi berkat. Sebab itu kami membuka kedua tangan kami. Kipapata kaya rama sikata pata buka mata pakaya lama nama. Kika mata pakaya nama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga
Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau